Pembahasan yang pertama, apa yang terjadi pada botol A? Pada botol A yang hanya dimasukkan ragi 2 sendok saja tanpa gula, awalnya tidak bereaksi apa-apa, tidak terlalu bergelembung, dan balon yang dipasang pada mulut botol mengembang sedikit tetapi tidak berdiri, berbau walaupun tidak menyengat. Pembahasan kedua, apa yang terjadi pada botol B? Pada botol B yang dimasukkan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula bereaksi dengan mengeluarkan bau yang lumayan menyengat dan cairannya keruh. Selain itu, gelembung yang dihasilkan sangat banyak. Balon pun mengembang dengan pesat di menit ke-30. Pembahasan ketiga, apa yang terjadi pada botol C? Pada botol C yang dimasukkan 2 sendok ragi serta 5 sendok gula bereaksi dengan menghasilkan gelembung cukup banyak. Warnanya sangat keruh serta berbau menyengat. Selain itu, balonnya juga mengembang walaupun tidak sepesat balon pada botol B. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Fungsi ragi dalam percobaan tersebut yaitu sebagai mikroba yang membaca senyawa organik yang berupa gula sehingga terjadi proses fermentasi pada larutan B dan C. Fungsi gula digunakan sebagai sumber inti dari percobaan yaitu glukosa. Pertanyaan kedua, apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Perubahan yang signifikan hanya terjadi pada botol B dan C. Perubahan yang signifikan itu berupa bertambahnya gelembung dan mengembangnya balon. Hal tersebut terjadi karena ragi bercampur dengan gula dan menimbulkan reaksi berupa ragi akan memecah gula menjadi 2 bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Botol yang paling sedikit menghasilkan gelembung adalah botol A, disusul botol C, lalu yang paling banyak menghasilkan gelembung adalah botol B. Gelembung yang dihasilkan adalah gelembung CO2 yaitu karbon dioksida. Pertanyaan keempat, mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C? Mengapa itu bisa terjadi? Botol B dan C diberi campuran gula. Jadi saat kita membeli ragi tersebut berada dalam keadaan laten. Tetapi saat kita menambahkan air dan gula, kita mengaktifkannya dan reaksi fermentasi dimulai. Mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. CO2 adalah gas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan balon. Balon yang berada pada botol B mengembang lebih besar. Hal ini terjadi karena perbandingan yang diberikan setara. Botol B dimasukkan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula, sedangkan botol C dimasukkan 5 sendok gula dan raginya sendiri hanya 2 sendok. Pertanyaan kelima, bagaimana bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C? Setelah balon dibuka, apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Aroma pada larutan A, B, dan C hampir mirip dengan aroma pada tape. Timbulnya bau atau asam fermentasi disebabkan zat bau volatil yaitu mudah menguap. Pertanyaan keenam, proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Proses yang terjadi adalah metabolisme anaerob, yaitu tanpa oksigen. Pertanyaan terakhir, apakah makanan yang dibuat dengan ragi mengandung alkohol? Mengapa? Ya, mengandung alkohol. Karena yes atau jamur ragi melakukan pernapasan secara anaerob, yaitu fermentasi. Fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi alkohol, dan fermentasi tersebut menghasilkan alkohol. Kesimpulannya, fermentasi adalah proses peragian atau proses penguraian makanan oleh mikroorganisme yang berlangsung dalam keadaan anaerob yang tidak memerlukan oksigen dari udara bebas. Dibuktikan dalam praktikum perangkat alat dilapisi oleh plastisin. Selain itu, fermentasi juga berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suatu anaerob.